Swastiastu, Om Swastiastu, Shalom. Shalom Indonesia, Eropa, Afrika, Rusia, Amerika, Kanada, Suriname, dan Om Swastiastu yang ada di Australia, New Zealand, Kepulauan Solomon, juga yang ada di Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan. Wah, ini Taiwan selalu setia bersama dengan kita. Di India, di Kamboja, Vietnam, Thailand, ya, juga yang ada di Papua, NTT, dan Poso. Kalian semua selalu ada bersama dengan hati kami, haleluya. Dan Shalom Israel. Oke, kita lanjut dulu. Lengkingan, rakyat jelata dengan sejuta toa. JJ Grossfather, we get here. Oke, lanjut. Rahayu. Kedengaran ya suara saya Pak Paul ya? Serem amat background lu kayak Nazi ini, Opung. Ya, begitulah gambaran hati sekarang ini. Aduh. Jangan galau ya, begitu dong, Opung. Nggak bisa disembunyikan sih perasaan itu. Jadi, Pak Paul, terima kasih Pak Paul ya. Sepertinya saat ini kita melihat kebanyakan orang atau kelompok tertentu sedang gelisah dengan masalah fluktuasi populasi dan masih gamang untuk meningkatkan kualitas moral. Terus kita melihat suhu bela-membela pun lewat sosmed maupun tindakan-tindakan real di luar sana semakin memanas dan meningkat. Cara berpikirnya, cara bertindaknya pun semakin tidak rasional dan tidak beradab. Bahkan menjelang perhelatan pesta politik pun yang masih tersisa beberapa tahun lagi, sudah terbaca loh. Mereka mencuri start, memobilisasi sumber daya dan upaya, mengkonversi situasi yang sedang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri, itu sebagai bahan bakar untuk menimbun energi keberpihakan. Ya. Perkembangan terakhir di dalam negeri, terutama pengguna media sosial, itu sudah jelas masuk dalam perangkap stigma keagamaan. Ya, masih mau menyangkal? Masih mau menyangkal nggak gitu ya? Kalau peristiwa di luar negeri itu antara Israel dan Hamas, saya tidak bilang Palestina, antara Israel dan Hamas, ya, saya juga tidak bilang Yahudi. Mah ganti aja mah. Kenapa? Ganti aja. Nggak menarik. Ya kalau nggak menarik nggak usah didengar. Iya, ini lanjut. rakyat jelata. Semua rakyat jelata boleh menjerit, melengking. Ya. Cari aja yang menarik di luar sana. Yang nggak setuju boleh keluar dari. Ya. Ini selalu dinarasikan sebagai pertikaian kemanusiaan. Buktinya selalu mempersoalkan kepemilikan Yerusalem dengan dalil-dalil kitab suci agama tertentu pasca sejarah bangsa Israel. Ya. Jadi yang dipersoalkan kitab suci agama tertentu pada pasca sejarah bangsa Israel. Padahal pasca sejarah sebelumnya itu ada sejarah Israel lagi gitu ya. Apalagi ada seruan untuk mengutuk dan melakukan genosida bangsa Israel. Jelas ini tidak berkeperimanusiaan gitu ya. Jelas. Nah, pernyataan sikap narasi pro Hamas dan anti Israel bagi setiap bangsa yang bermaksud menjaga perdamaian, menghapus penjajahan dunia, apalagi katanya salah satu kita anggota negara non-blok tidak berpihak loh harusnya kan gitu ya. Tidak berpihak. Mari kita simak dan renungkan. Kalau kita non-blok, bagaimana mungkin di satu pihak kita membela bangsa yang memulai penyerangan dan kemudian mengutuk negara yang bertahan untuk menyerang? Itu namanya ambigu. Itu namanya omdo, NATO,
no action talk only. Semakin memperkuat keyakinan bahwa bangsa-bangsa seperti ini memang sudah mulai menempatkan dirinya sebagai underdeveloped nation. Bukan underdevelopment, underdeveloped nation. Ya, 2 tingkat di bawah underdevelopment. Yang hilang peradaban di mata internasional. Lalu berapa dekade lagi pemimpin negara seperti ini untuk memulihkan kehormatan bangsa? Itu ajalah gambaran dinding di gambar saya itu. Terima kasih Pak Paul. Shalom Wah, untuk semua ternyata saudaraku. cerita bergambar dengan rintihan hati yang begitu dalam ya. Oke, luar biasa. Lanjut dulu ya. Pak Bobi silakan. Mana Shalom Pak Bobi? Rahayu, Pak Shalom Paul. Rahayu. Ya, saya tadi tertarik nih dengan pernyataan Pak Paul ini yang orang-orang Salafi ya di Eropa sana sudah masuk ke organisasi-organisasi sekuler, Pak ya. Mereka bisa blend in gitu loh dengan keadaan yang dunia sekuler di Eropa sana. Saya jadi ini Pak teringat ini contohnya aja sih saya ingat ada di salah satu media itu ya. Black Lives Matter itu mendukung Palestina, Pak. Jadi entah apa ideologinya yang dianut, yang pasti banyak NGO gitu ya, atau organisasi-organisasi yang membela hak asasi itu lebih condong, saya nggak bilang lebih banyak sih, lebih condong membela yang lemah gitu loh, jadi nggak tahu latar belakangnya apa gitu ya, tiba-tiba membela yang paling lemah gitu. Mungkin karena media juga mempertontonkan korban-korban sipil yang banyak gitu loh di pihak Hamas dari Gaza sana. Jadi maksud saya adalah sudah banyak kayak seperti yang Pak Paul tadi bilang, ini mungkin sudah banyak nih para kadrun-kadrun ini di luar negeri ya, ataupun di Indonesia gitu ya, yang memang sudah menyusup ke institusi-institusi yang yang netral ya, kemudian mereka mengacaukan suasana gitu di situ, sehingga membuat institusi tersebut condong ke arah mereka gitu loh Pak. Dan kalau kayak begini memang udah bahaya besar sekali ya, karena jangan-jangan ini institusi macam PGI pun ya kan itu sudah disusupi bukan oleh kadrun tapi orang-orang yang berpikiran politically correct gitu loh. Orang yang berpikiran ya mereka tidak bisa membela gitu. Jadi mereka tidak ngerti kebenaran itu. Jadi mereka samarkan seolah-olah itu adalah sesuatu yang sesuatu hal yang memang harus tidak dibela gitu loh. Padahal kan kalau kita mengenal kebenaran ya kan, kebenaran itu kan memang kita harus memiliki satu sisi gitu loh, memilah satu sisi gitu kan. Katakan apakah itu benar atau katakan apa itu salah gitu loh. Jadi kalau keadaannya kayak begini, ini justru saya khawatir di institusi-institusi Kristen pun ya, roh keberanian yang Pak Paul ungkapkan itu jadi padam, diganti dengan roh politically correct gitu, asal dia bisa hidup aja di negara itu gitu loh. Nah kalau kayak begini, tidak ada lagi orang yang berani ngomong sesuatu itu kebenaran sejati atau sesuatu itu palsu atau sesuatu itu setengah-setengah gitu loh. Dan ini jadi semakin mengkhawatirkan karena infiltrasinya bukan hanya di lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia yang disusupi oleh kadrun, ini juga udah masuk ke lembaga gereja-gereja gitu. Jadi saya teringat, ternyata ini juga suatu hal yang mengaburkan kebenaran juga, itu adalah sesuatu hal yang yang dapat memadamkan roh kebenaran itu Pak.
semangat keberanian itu sendiri gitu loh. Itu Pak, menurut saya itu yang yang saya baca dari situasi ini Pak. Terima kasih Pak Paul. Iya, itu yang justru, nah ini saya mau, sebentar ya, setelah ini kita pause dulu, kita dengarkan laporan dari tim diakonia kita ya. Sebentar, saya mau tunjukkan satu gambar, setelah ini kita pause menuju ke Nabi Jones dulu ya. Saya mau share screen dulu ya, supaya banyak informasi teman-teman. Tentu sebagian ini berasal dari ini ya, dari netizen. Cuman biar menjadi ya ini dia nih ya. Ini Ketua Hamas cabang Bipang Glodok. Ini ya. Nah, ini. Tom sama Gilbert ini bagian dari mereka ini ya. Masih hidup nih Saya orang. lagi berpikir ini Komar sama Gilbert bagian dari mereka. Cuman kemarin Gilbert katanya sudah mulai ngamuk-ngamuk masalah Israel ya. Bagusnya kita lihat aja dulu lah ya. Cabang Bipang Ranting Taman Sari. Oke, anyway ya. Menarik ya. Kadang mikir terus ini ya. Aduh, cetakin bendera Palestina segala macam. Ini golongan begini nih, yang begini-begini ini nih. Yang begini-begini ini. Iya nih. Ini hanya ilusi dan fantasi ya. Cuman tolong. Wah, brutal ini. Shalom Pak Paul. Jangan ini ya. Oke, sekarang Nabi Jones silakan masuk.